warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Jadi sebelum memulai pelajaran, saya minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan kepada ketua kelas memimpin doa. Marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya Bapak coba mengaitkan materi yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Materi yang kita pelajari sebelumnya adalah terkait tentang jantung dan frekuensi denyut jantung. Salah satu faktor yang mempengaruhi denyut jantung adalah aktivitas. Kemudian pertanyaan Bapak, bagaimana jika jantung kita berhenti berdetak selama 1 detik? Apa yang terjadi? Siapa yang bisa jawab pertanyaan Bapak? Silakan angkat tangan. Oke, silakan. Jantung akan berhenti. Ya, bagus sekali jawabannya dari temannya dari Eci, bahwa ketika jantung berhenti berdetak, artinya jantung akan berhenti memompa darah ke seluruh tubuh atau organ-organ vital seperti otak, hati, paru-paru, dan itu hal tersebut bisa mengakibatkan kita susah bernapas bahkan sampai mati. Jadi hari ini kita akan belajar tentang gangguan pada sistem peredaran darah dan cara pencegahan penyakit atau gangguan pada sistem peredaran darah. Oke, selanjutnya Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran. Jadi di pertemuan ini ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah melalui video dan studi literatur, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor gangguan pada sistem peredaran darah. Kemudian yang kedua, melalui diskusi dan studi literatur, siapa yang bisa buat pertanyaan atau identifikasi masalah terkait video yang Bapak sudah tampilkan. Siapa yang mau? Silakan angkat tangan. Silakan. Apa gejala sehingga orang tersebut jadi kelelahan? Ya, bagus sekali pertanyaan temannya. Apa penyebab sehingga orang yang tampak pada video itu jatuh ke lantai? Siapa yang mau menjawab? Karena orang tersebut mengalami sesak napas atau sulit bernafas akibat sesak. Bagus sekali jawabannya. Jadi menurut temannya, orang tersebut mengalami sesak napas, susah bernapas akibat dari penyakit jantung. Oke, siapa lagi yang bisa buat pertanyaan terkait video yang Bapak tampilkan? Silakan angkat tangannya, nak. Oke, silakan. Sebutkan gejala-gejala penyakit jantung. Oke, bagus sekali pertanyaannya temannya. Menurut temannya, dari setelah menonton video, sebutkan gejala-gejala apa yang terjadi pada penyakit jantung. Siapa yang mau menjawab? Silakan angkat tangan. Oke, silakan. Menurut temannya, gejala-gejala penyakit jantung adalah seperti nyeri dada, susah bernapas. Oke, selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya? Silakan angkat tangan. Oke, silakan. Ya, bagus sekali pertanyaannya temannya. Bagaimana cara kita mencegah atau menghindari penyakit jantung, atau bagaimana cara kita supaya tidak terkena penyakit jantung? Siapa yang menjawab? Ya, bagus sekali jawabannya. Jadi untuk menghindari penyakit jantung, yang harus kita lakukan menurut temannya adalah pertama adalah rajin berolahraga, kemudian menghindari minuman-minuman yang beralkohol. Selanjutnya Bapak akan membagi kelompok secara heterogen yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Jadi Bapak bacakan namanya. Berapa yang di LKPD ini Bapak sajikan masalah, kemudian ada beberapa pertanyaan. Jadi
silakan nanti kalian diskusikan dan jawab pertanyaan yang ada di LKPD ini. Tadi Bapak sudah bagikan LKPD-nya, jadi sekarang Bapak akan bagikan bahan ajarnya. Bahan ajarnya ini berisi beberapa materi. Silakan dibaca dan diskusikan dengan temannya. Jadi untuk menjawab soal-soal yang ada di LKPD, silakan baca bahan ajarnya dan buku pakainya. Tahap selanjutnya adalah kita mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Jadi saya persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan. Selamat siang teman-teman. Siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Tuliskan permasalahan apa yang kalian temukan dari artikel tersebut. Kematian akibat serangan jantung. Demikian presentasi dari kelompok 1. Tidak ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain. Bapak silakan. Siapa yang mau bertanya kepada kelompok 1 silakan angkat tangan. Oke, silakan. Jelaskan perbedaan hipertensi dan hipertensi. Ya, bagus sekali pertanyaannya temannya. Jadi menurut pertanyaannya temannya, apa perbedaan penyakit hipertensi dan hipotensi? Jadi silakan kepada kelompok 1 yang ingin menjawab pertanyaan dari temannya. Hipertensi tekanan darah tinggi. Hipertensi adalah kondisi tekanan darah yang cukup tinggi menurut darah arteri, yaitu lebih dari 100. Ya, bagaimana dari kelompok penanya? Apakah sudah jelas jawaban dari kelompok 1? Ya, Pak. Ya, silakan dilanjutkan. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 1. Mengapa serangan jantung juga dapat terjadi pada golongan usia muda? Akibatnya adalah obesitas, diet yang buruk, kurang olahraga, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, merokok, dan riwayat. Atau ada napi yang ingin bertanya atau ada tanggapan kepada kelompok penyaji, saya persilakan. Siapa yang mau bertanya kepada kelompok 2? Silakan. Bagaimana cara mencegah terjadinya penyakit jantung koroner? Oke, bagus sekali pertanyaannya temannya. Dari pertanyaan temannya, bagaimana cara mencegah atau menghindari penyakit jantung koroner? Saya persilakan kepada kelompok 2 untuk memberi tanggapan atau jawaban. Silakan. Melakukan olahraga dan istirahat yang tertentu. Menjaga pola makan sehari-hari. Oke, baik, bagaimana tanggapan dari kelompok penanya? Apakah sudah jelas? Mengapa serangan jantung sudah dapat terjadi pada golongan usia? Karena mobilitas, diet yang buruk, kurang olahraga, merokok, dan lain-lain. Demikianlah presentasi dari kelompok 3. Jika ada kelompok lain yang ingin bertanya kepada kelompok 3, Bapak persilakan. Siapa yang mau bertanya? Katakan. Bagaimana cara menghindari penyakit varises?
apa yang termasuk dalam sistem peredaran darah? Siapa yang bisa menjawab? Silakan angkat tangan. Jantung koroner, stroke, varis, anemia, hipertensi dan hipotensi. Ya, bagus sekali jawabannya temannya. Jadi menurut temannya, gangguan yang terjadi pada sistem peredaran darah atau penyakit pada sistem peredaran darah diantaranya yang pertama adalah jantung koroner, kemudian stroke, varises, anemia, leukemia dan banyak lainnya. Kemudian pertanyaan Bapak selanjutnya adalah menurut kalian atau menurut yang kalian pahami, bagaimana cara kita menghindari penyakit jantung koroner? Siapa yang bisa? Silakan angkat tangan. Melakukan olahraga yang teratur, menjaga pola makan sehari-hari, menghindari minuman beralkohol, menghentikan kebiasaan merokok. Oke, bagus sekali jawabannya temannya. Jadi, cara mencegah atau menghindari penyakit jantung koroner yang pertama melakukan olahraga, kemudian menjaga pola hidup sehat, menghindari minuman beralkohol, kemudian tidak merokok. Penyakit jantung koroner itu disebabkan oleh penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah. Lebih ringkasnya pembuluh darah arteri itu terjadi penyumbatan diakibatkan oleh adanya lemak sama kolesterol, sehingga darah tidak mampu menyuplai nutrisi ke otot-otot jantung. Atau untuk menghindari penyakit jantung, salah satunya adalah dengan rutin berolahraga, menjaga pola makan yang sehat, menghindari makanan-makanan yang banyak mengandung kolesterol, kemudian menghindari minuman yang beralkohol. Siapa di antara anak-anakku yang mau menyimpulkan materi apa yang dipahami pada proses pembelajaran ini? Siapa yang mau menyimpulkan proses pembelajaran hari ini? Silakan angkat tangan. Oke, silakan. Gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah yaitu jantung koroner, stroke, varises, anemia, hipertensi dan hipotensi. Ya, bagus sekali jawaban dari temannya. Berikan aplaus untuk temannya. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan pembelajaran atau materi apa yang dipelajari pada proses pembelajaran hari ini? Saya persilakan. Siapa yang mau? Silakan angkat tangan. Oke, silakan. Mencegah terjadinya penyakit jantung koroner, melakukan olahraga dan istirahat yang teratur, menjaga pola makan sehari-hari, menjaga pola makan dapat melakukan dengan makan secara teratur. Oke, bagus sekali jawaban dari temannya. Beri aplaus untuk temannya. Jadi untuk mengetahui sampai mana pemahaman kalian terhadap materi yang kita pelajari hari ini, Bapak akan melakukan evaluasi. Jadi selanjutnya Bapak akan melakukan refleksi. Jadi bagaimana proses pembelajaran hari ini? Apa kalian menyukainya? Ya. Jadi tentunya ada beberapa tahap-tahap yang belum maksimal dalam proses pembelajaran hari ini. Itu akan kita perbaiki pada pertemuan selanjutnya. Jadi minggu selanjutnya kita akan belajar tentang materi IPA lainnya.
Jadi silakan dibaca bukunya atau bisa searching di internet terkait materi-materi yang akan kita pelajari. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Kita pulang